Hari-hari ini dunia sedang menantikan pemulihan atas segala macam hal yang sedang terjadi di dunia ini. Dan masa penantian untuk pemulihan itu terjadi tentu saja sangat diharapkan oleh banyak orang. Semua ingin dunia ini pulih dari berbagai macam wabah, pandemi yang sedang melanda, masalah resesi ekonomi, dan berbagai macam pemulihan sangat diidamkan oleh banyak orang. Namun pemulihan yang sesungguhnya baru dapat terjadi bukan sekedar mengamati fenomena-fenomena alam atau pemulihan-pemulihan yang tampak luar. Tetapi pemulihan itu baru terjadi bila kita melihat kepada Tuhan, sumber pemulihan yang abadi. Karena hanya Dialah yang sanggup untuk dapat memulihkan setiap kita. Tetapi yang lebih penting lagi adalah bagaimana kita menyambut sambil mempersiapkan diri kita sebelum waktu pemulihan Tuhan itu tiba. Tentunya bukan sekedar kita menantikan selesainya masalah, tetapi dengan berbagai macam hal yang kita perlu lakukan dalam masa penantian menyambut tibanya waktu Tuhan untuk memulihkan. Saya Nikolas Kurniawan menemani dalam Sabda Tuhan menyapa kita lagi hari ini. Dan di dalam minggu ini sesuai dengan masa kalender gerejawi Minggu Advent, masa penantian, maka Mazmur 85 menjadi Mazmur penantian akan pemulihan yang Tuhan akan kerjakan buat bumi ini dan setiap pribadi orang-orang percaya yang mengikutnya. Mazmur 85 ayat yang kedua sampai keempat, demikianlah firman Tuhan. Engkau telah berkenan kepada tanahmu ya Tuhan, telah memulihkan keadaan Yakub. Engkau telah mengampuni kesalahan umatmu, telah menutupi segala dosa mereka. Engkau telah menyurutkan segala gemasmu, telah meredakan murkamu yang menyala-nyala. Mazmur 85 adalah doa kepada Tuhan yang sedang berbicara sebuah permohonan agar bangsa ini dipulihkan, dunia dan bumi ini mengalami kesembuhan yang sempurna. Namun si pemazmur yang menarik di dalam rangkaian ayat demi ayat mengawali doa permohonannya justru bukan langsung memohon untuk pemulihan itu terjadi. Tetapi dia justru mengungkapkan tentang apa yang sesungguhnya Tuhan sudah kerjakan kepada bangsanya. Justru di awal pembuka sebelum permohonan untuk pemulihan itu dipanjatkan kepada Tuhan, malah pemazmur mengungkapkan tentang apa yang Tuhan sudah kerjakan sejauh ini buat mereka, buat hidupnya, buat bangsanya, buat buminya. Ini adalah hal yang menarik dari Mazmur ini, diawali dengan sebuah kesaksian tentang karya tangan Tuhan. Yang sebenarnya kesaksian ini berangkat dari sebuah pengenangan akan karya Tuhan. Karena menyambut tibanya waktu Tuhan untuk memulihkan, kita tidak bisa hanya diam saja menantikan tanpa berbuat apa-apa. Atau mungkin ada yang mengatakan untuk menantikan waktunya Tuhan, ya kita sering-seringlah menyebut nama Tuhan, atau bersaksi tentang Tuhan. Tetapi menyambut tibanya waktu Tuhan untuk memulihkan sesungguhnya bukan saja dengan menyebut nama Tuhan. Tapi yang lebih penting dari itu adalah melembutkan hati di hadapan Tuhan. Yang berarti untuk menyambut tibanya waktu pemulihan itu, kita perlu terlebih dahulu memulihkan hati kita dengan mengaku dosa kita, dengan memohon agar hati kita dilembutkan sehingga Tuhan dapat berkarya lebih lagi
Karena Tuhan akan sulit berkarya bila hati kita keras, bila kita tidak mau mendengar apa yang Tuhan tuturkan, bila kita masih berpegang kepada apa yang menjadi maunya kita sendiri, tapi bukan dengan lembut hati mendengarkan apa yang menjadi maunya Tuhan. Karena itu pemazmur di dalam ayat 2-4 ini dia mengungkapkan tentang kelembutan hatinya yang dia sadari bahwa dia telah diampuni kesalahannya oleh Tuhan, telah ditutupi segala dosanya oleh Tuhan, dan segala gemas Tuhan juga telah surut atasnya. Bahkan murka Tuhan itu sudah reda karena kekuatan kasih Tuhan. Namun bukan itu saja, ayat 2-4 dari Mazmur 85 ini juga mengajarkan tentang orang yang bukan sekedar menantikan waktu pemulihan itu dengan berpegang pada janji Tuhan, tetapi dia mengenang karya Tuhan sepanjang jalan kehidupannya. Karenanya ayat 2-4 itu kalimatnya selalu diawali dengan engkau telah berkenan. Ayat 3, engkau telah mengampuni. Ayat 4, engkau telah menyurutkan. Semua digunakan kata past tense atau keterangan waktu masa lalu. Engkau telah berkenan, telah mengampuni, telah menyurutkan. Ini semua merupakan sebuah pengenangan pemazmur terhadap karya-karya Tuhan di masa lalu, di sepanjang jalan kehidupan yang sudah berlangsung dan yang sedang berlangsung. Ini justru menjadi pembuka sebelum memohon karya pemulihan Tuhan terjadi. Pemazmur mengingat-ingat bahwa Tuhan sesungguhnya sudah dan sedang berkarya sejak masa lalu hingga masa pada saat di mana pemazmur mau memohonkan karya pemulihan terjadi lagi dalam hidupnya. Inilah hal yang kedua untuk menyambut tibanya waktu Tuhan yang akan memulihkan, bukan saja dengan menyebut nama Tuhan tapi melembutkan hati di hadapan Tuhan, juga bukan saja memegang janji Tuhan tapi mengenang karya Tuhan sepanjang jalan kehidupan. Mengapa mengenang menjadi penting? Melembut hati menjadi penting. Karena hanya dengan mengenang Tuhan yang maha lembut dan dengan hati yang terbuka dan lembut di hadapan Tuhan, sambil terus dan tidak pernah henti mengenang segala karya dan kebaikan Tuhan yang sudah dikerjakannya, maka sesungguhnya hati kita dapat mengalami ketenangan. Hanya dengan mengenangnya, hati kita ditenangkannya. Karena mengenang Tuhan selalu menenangkan hati. Karena itu saat kita dikejar oleh berbagai macam kekhawatiran, berbagai macam pertanyaan mengapa Tuhan tidak menunjukkan karya pemulihannya, mari kita kenang akan apa yang sudah Tuhan kerjakan sebelum bersiap hati menyambut apa yang akan kita terima. Kita kenang dulu untuk apa yang sudah kita terima. Selamat mengenangnya dan selamat ditenangkannya. Amin.